Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Kembali kita berbicara seputar tim nasional kita, tim U23 yang sukses melaju ke babak perempat final Piala Asia U23 setelah mengalahkan Jordania semalam di Stadion Abdullah bin Khalifa dengan sangat telak 4-1. Marcelino Ferdinand memang membuat brace, ada 2 gol di sana. Witan Sulaiman ada 1 gol dan 1 assist. Ya, dia memberikan assist juga terhadap gol yang diciptakan oleh Marcelino. Kemudian Komang Teguh kembali mencetak gol kedua dia di ajang Piala Asia U23. Setelah gol tunggal dia ke gawang Australia dan Komang masuk di babak kedua mengisi posisi dari Muhammad Ferrari. Dia memanfaatkan umpan lewat lemparan ke dalam dari Pratama Arhan. Dan dia menggetarkan gawang Jordania untuk gol keempat kita. Nah, di dalam rangkaian pertandingan semua pemain bermain dengan sangat baik ya, sebagai satu kesatuan. Walaupun di sana tetap ada Marcelino, Witan, ya, Hernando Ari tampil oke. Pemain-pemain belakang Rizky Ridho dan kawan-kawan juga bermain dengan sangat baik. Tetapi ada satu pemain ya, gelandang bertahan yang disulap oleh STY dari pemain bertahan ke gelandang. Nathan Cho tampil luar biasa ya, dalam pertandingan di Piala Asia U23 ini. Sepintas kelihatan memang tidak, permainan di lapangan kurang begitu terlihat, tetapi peran dia luar biasa. Dialah selalu yang memutus serangan lawan untuk memblok, mengambil, mencuri bola. Ia berhadapan dengan sangat baik, tackle dia, bagaimana cara merebut bola dengan sangat baik, dan terutama melawan Jordania semalam. Nathan ini tampil luar biasa menurut saya. Bahkan kalau bisa dibilang walaupun dia tidak mencetak gol, dia adalah salah satu pemain terbaik ya untuk bisa dikatakan melawan Jordania. Bisa dibayangkan dia bagaimana berlari di semua lini. Selalu dia bisa mengisi di sana. Di mana ada pemain-pemain lawan, selalu ada Nathan yang bergerak dengan cepat, langsung bisa mengintersep lawan. Nah, dialah yang mematikan, membuat pemain terbaik, salah satu terbaik dari Jordania itu tak berkutik. Karena ini pemain yang berbahaya. Mungkin saja STY menyuruh dia untuk bisa langsung bertarung dengan pemain ini, yaitu pemain nomor punggung 10 yang mengatur serangan dari tengah di Jordania, Wasem Alri Yarat. Ini pemain bagus. Di samping mereka punya Arif Al-Haid, Nathan lah yang ditugaskan untuk selalu menghantam dan tampil sangat baik. Nah, kalau bicara dengan Nathan ini, ya, konon info terakhir sayang ya, begitu habis pertandingan katanya, info, dia langsung menuju balik ke Belanda. Karena kesepakatan itu dengan timnas untuk membela tim U23 ini diberikan izin oleh Heerenveen, klub dia di kasta tertinggi di Eredivisie, itu hanya seminggu. Dia terakhir bermain bersama dengan Heerenveen sebelum berkuat tim U23 kita itu tanggal 14. Tanggal 14 April yang lalu, ketika mereka tandang ke Heracles dan mereka menang dengan 0-2, Nathan masuk di babak kedua. Selesai itu langsung dia bergegas, selesai pertandingan, dan dia menuju ke Qatar, ke Doha, untuk bersiap menghadapi turnamen ini yang digelar melawan Qatar pertandingan pertama, kemudian Australia, dan sampai pertandingan ketiga melawan Jordania. Dan dia salah satu yang terbaik. Sekali lagi ya, saya bisa katakan di sini. Nah, ketika dia kembali, ini saya juga kaget ya, bahwa Nathan harus balik ke klubnya. Karena memang ada kesepakatan itu, termasuk dengan pelatih mereka, Kees van Wonderen, yang juga mengizinkan dia memperkuat, tapi dia harus balik. Karena pada tanggal 25 nanti, pada hari Kamis, Heerenveen itu di kandang akan menjamu tim yang ada di atas, peringkat atas di Eredivisie, PSV Eindhoven. Makanya tenaga Nathan itu dibutuhkan untuk bisa ada di sana. Ini Heerenveen ini dia bersama dengan Tom Hai, ya, pemain yang ada di timnas senior kita. Dan kita akan bertarung di babak perempat final. Mau Jepang, mau Korea yang kita akan hadapi nantinya, itu akan berlangsung di tanggal 25 dan 26. Bersamaan dengan klubnya Nathan itu bertarung melawan PSV. Itu salah satu mungkin tenaga dia akan dibutuhkan. Ya, walaupun dia pemain cadangan tapi selalu dimainkan di babak kedua. Wonderen sebagai pelatih ya memerlukan Nathan. Tetapi kabar juga terakhir Nathan akan berusaha untuk melobi. Katanya sedang melobi klubnya
agar melepas dia dalam pertandingan di perempat final ketika kita akan bertarung entah melawan Korea atau Jepang, karena Korea dan Jepang akan bermain nanti malam di Jasmine Hamad Stadion untuk memperebutkan juara dan runner up di grup B. Karena sudah pasti dua-dua ini lolos dari grup B. Mereka lah akan menjadi lawan kita dan lawan Qatar. Karena Qatar sebagai juara grup A akan berhadapan dengan runner up grup B. Ya. Tidak boleh menghindar juga Qatar entah Korea atau Jepang. Demikian juga dengan kita. Menunggu dengan Korea atau Jepang. Jadi kalau Korea bisa menjadi juara grup, kita ketemu Korea. Kalau Jepang juara grup, kita ketemu Jepang. Karena posisi kita runner up. Jadi itu, sehingga kalau tidak ada Nathan memang agak kesulitan kalau melihat Nathan bermain dengan bagus sekali. Ya, apalagi dia menikmati permainan dia ketika STY mendorong dia sebagai gelandang bertahan. Dan kita tidak punya Nathan. Nantinya melawan entah Korea atau Jepang di babak perempat final. Itu yang menurut saya sangat disayangkan memang. Dia harus kembali katanya tadi malam, ini info terakhir. Saya coba untuk menghubungi Pak Ketua, yang saya sudah WA, juga Pak Manajer Pak Sumarji, ya, Pak Wakil Ketua Pak Zainuddin Amali, tetapi belum ada respon, belum dibalas untuk mempertegas menanyakan ini. Kabar dengan Nathan sudah kembali langsung tadi malam begitu usai pertandingan melawan Jordania, di mana kita bermain dengan sangat fantastis untuk bisa mengalahkan mereka dengan 4 gol. Bahkan mereka tidak bisa membuat gol kecuali ada gol bunuh diri dari Yasin Hopner. Ya, ketika dia coba untuk memblok dan bola deflection, tembakan dari pemain Jordania untuk mengecoh penjaga gawang kita. Ya, jadi itu yang bisa disesalkan ketika Nathan harus pergi. Semoga ada kabar lagi Nathan itu bisa diizinkan. Tetapi melihat dengan benturan jadwal itu nampaknya sulit ya. Ya, kecuali memang ada lobby-lobby tingkat tinggi lagi yang dilakukan oleh Pak Erik. Ya, jika benar dia harus kembali memperkuat tim nasional kita, karena kita memang apapun itu alasannya kita perlu Nathan. Ya, dia sudah memperlihatkan cara bermain dengan sangat luar biasa, ya, termasuk melawan Australia dia tampil dengan baik sekali, dan kita berharap butuh pemain seperti dia, ya, bagaimana pergerakan dia, mobilitas dia di lapangan yang sangat bagus. Jadi kalau Nathan pergi, bisa saja akan kembali Justin Hubner yang bermain di tengah dengan Ivar Jenner. Di belakang akan kembali dengan Rido, Ferrari, dan Komang Teguh. Jika Justin Hubner masih diperlukan di belakang, oke, bermain seperti lawan Jordania kemarin, ya, untuk berpasangan dengan Rido dan Ferrari, kemudian Ferrari diganti Komang, maka di tengah itu bisa saja Marcelino akan kembali bersama dengan Ivar di sana, dan posisi Marcelino di kiri akan digantikan oleh Jean Kelly Schroyer. Bisa saja itu terjadi. Ya, atau Marcelino tetap di kiri, maka di tengah bisa dicoba dengan Arkan Fikri yang akan bermain di sana. Opsi-opsi ini yang akan dilihat. Tapi memang sebaiknya kita harus punya Nathan memang. Ya, semoga ada kabar bagus lagi dengan Nathan. Ya, ketika dia diinformasikan bahwa semalam dia langsung kembali ke negaranya setelah menyelesaikan kesepakatan itu seminggu dilepas di Piala Asia U23. Kita tunggu lagi info-info perkembangan terakhir, teman-teman. Jika ada, langsung saya akan kabarkan kepada teman-teman tentang keberadaan bagaimana info dari Nathan Chow ini. Dengan saya Bung Ropan, ciao.